Baik, teman-teman, bukan kita sih, saya mendatangi kos-kosannya Mas Chandra. Kebetulan di sini ada Mas Dovi. Mas Chandra, alhamdulillah nih kerjanya di bidang kesehatan, sedangkan Mas Dovi sendiri itu di Pararegal kantor hukum Lukman Partner. Berarti rekan dengan saya, gitu ya. Eh, Kita di sini akan berbincang bagaimana tentang kesehatan dan faktor yang memperbolehkan nikah di bawah umur. Nikah di bawah umur ya. Jadi ada beberapa mekanisme yang harus ditempuh. Begitu ya. Ya, Boleh, boleh. Mungkin Mas Dovi sendiri yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Gini Mas Afid selaku pengacara muda nih yang dari Purbalingga pegunungan ya. Maribaya, Oh Maribaya. Mohon maaf nih guys, kita sambil ngerokok karena sambil berpikir juga. Oke Mas Afid, kalau pernikahan di bawah umur ini kan kalau nggak salah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Betul. Syarat-syarat apa saja yang harus dilalui ketika ada pelanggaran, tetapi hal tersebut pernikahan di bawah umur ini harus terjadi karena hal-hal yang mendesak, misal hamil duluan seperti itu Mas Safi. Monggo dijelaskan. Jadi ya kita saya sendiri menangkap dari pertanyaannya Mas Dovi, yaitu proses dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu sendiri artinya surat yang diberikan oleh pengadilan untuk mengizinkan melangsungkan pernikahan. Jadi dispensasi nikah itu dalam artiannya untuk mendapatkan izin melangsungkan pernikahan. Dispensasi nikah biasanya diajukan oleh orang tua dari anak-anaknya. Contoh, anak yang perempuan masih di bawah umur, sedangkan dalam aturan minimal 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Ketika perempuan tersebut belum cukup umur, maka tidak diperbolehkan. Bagaimana cara memperbolehkannya? Yaitu dengan cara dispensasi nikah yang tadi disebutkan oleh Mas Dovi sendiri. Oke, kalau begitu Mas Afid. Terus gini, misal tadi kan alasan mendesak seperti hamil di luar nikah ya Mas Afid. Lalu sanksi apa jika melanjutkan ataupun memaksakan kehendak pernikahan di bawah umur ini akibat hamil di luar nikah? Sanksinya sih sangat banyak ya. Paling banyak ya saya menangani perceraian itu saya melihat dari kacamata saya sendiri itu kebanyakan belum siap tentang ekonomi. Jadi yang mau melangsungkan pernikahan itu harus benar siap ekonominya, siap segalanya loh. Jadi rumah tangga kan harus siap semuanya, tidak hanya ingin melakukan hubungan selayaknya suami istri. Oke, kalau begitu Mas Hafid, ini lanjut ke Mas Chandra ya. Boleh, boleh. Kaitan terkait dengan pernikahan di bawah umur ini, hal-hal apa saja yang diatur dalam undang-undang kesehatan ataupun sepengetahuan Mas Chandra sebagai tenaga ahli di kesehatan? Kalau untuk bicara pernikahan dini ya, berarti kan yang tadi dibicarakan saya tangkap itu 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun itu tergolong umur itu benar-benar masih muda, mungkin masih bisa, ya mungkin masih
bolehlah bermain-main atau apa. Tapi kalau untuk pernikahan dini, kalau untuk kesehatan sendiri itu dampak positif, dampak negatifnya tuh banyak banget. Satu bisa terkena psikologisnya, atau nanti kalau sudah lahir atau sudah ada sosok bayinya, itu baby blues. Baby blues apa itu? Baby blues itu tergolong mungkin stres karena psikologis ibunya, karena mungkin mental dari sosok ibu itu belum siap untuk ada mungkin ya mohon maaf ya untuk ada anak itu bisa itu menjadi baby blues, karena mungkin kalau baby blues itu dari kesehatan mungkin gini, lebih ke mungkin kasih sayangnya yang tadinya ke ibunya dibagi ke anaknya, itu bisa terjadi baby blues juga. Terus untuk efeknya ada juga dampak fisiknya mungkin ya, karena ini masih muda, itu kurang lebih itu masalah persalinan ya. Di pelahiran itu punya di janinnya itu. Nah, karena ini masih muda itu sangat-sangat berisiko, dan mungkin kalau setahu saya ya di bidang kesehatan resikonya sangat fatal, apalagi mencangkup yang namanya kita tahu lah ya, kita dilahirkan dari sosok ibu, bisa menyebabkan sampai kematian. Bahaya sekali ya kematian. Itu pun bisa kedua orang tuanya, bisa malah mungkin salah satu harus memilih siapa yang harus hidup, antara ibunya atau bayinya. Itu untuk pernikahan dini itu sangat-sangat tidak dianjurkan di kesehatan, itu di kesehatan. Mungkin itu sih, mungkin kalau ada yang lain nanti bisa ditambahkan lagi. Oke, terima kasih Mas Chandra. Saya ingin sedikit mengulas ke Mas Afid ya Mas Afid. Kaitannya dengan pernikahan di bawah umur ini rata-rata kasusnya kan hamil di luar nikah atau hamil duluan ya. Apa-apa saja atau hal-hal apa saja yang bisa untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi terkait dengan misal pergaulan bebas ataupun apa, monggo siapa tahu bisa menjelaskan. Jadi kembalinya lagi itu pergaulan bebas yang dimana anak muda merasa lebih dan ingin menunjukkan ke pasangannya, aku mau serius sama kamu, aku mau lamar kamu. Cuma terkadang kesiapannya juga belum. Akhirnya dengan tipu muslihat, aku akan melamar kamu, aku akan sungguh-sungguh dengan kamu, serius sama kamu, terjadilah tepuk pramuka yang biasa saya sebutkan itu tepuk pramuka. Akhirnya timbul benih-benih anak, ya timbul benih-benih anak, dan orang tuanya tidak tahu. Tiba-tiba, mah, aku sering mual, sering apa gitu kan ya, mual, wah kayak gitu kan, sering mual. Akhirnya orang tuanya curiga, loh jangan-jangan anak saya hamil. Berarti dalam pengawasan baik orang tua maupun lingkungan harus diawasi anak-anaknya. Bolehlah, boleh pacaran, cuma hanya apa ya, perlu batasan yang dimana belum cukup umur untuk mengetahui hubungan layaknya suami istri. Ya tuh, mungkin dari ini tambahin sedikit ya. Ini tadi kan pergaulan bebas. Nah, ini nih yang saya tanggapi, pergaulan bebas itu tidak dianjurkan yang aman, tidak dianjurkan. Apalagi namanya pergaulan bebas sampai tadi mual, sampai sampai bilang telat nih. Nah, mungkin ya kalau jujur ke orang tua mungkin ya mungkin ya seseorang tua mungkin tetap marah. Cuma saya sering tangkap nih kawan, gara-gara pergaulan bebas, datang ke rumah sakit, nih ya, nih dengerin nih, datang ke rumah sakit, bilangnya itu pertama, Pak izin saya mau berobat, oh iya, tapi saya pipis terus. Nah itu awal perbohongan yang tipu muslihatnya itu yang sangat tidak bagus, tidak dianjurkan. Itu udah dampaknya nih ya, mohon maaf ya, pergaulan bebas langsung aja ke inti,
dapat penyakit menular. Ya. Nah, itu sangat tidak anjurkan. Penyakit menular itu banyak. Misal ada yang mohon maaf B20 sampai yang kalau kata orang pergaulan bebas itu ya raja singa atau sifilis itu sangat tidak dianjurkan. Di pergaulan bebas itu jangan. Oke, jangan. Berarti peran orang tua ini sangat-sangatlah penting untuk pengawasan anak. Kami tidak memperbolehkan pernikahan ini, namun harus benar-benar siap dan benar-benar bisa melaksanakan dan bertanggung jawab pada keluarganya. Oke, terima kasih Mas Afid dan Mas Chandra. Ibaratnya kata orang Jawa, anak polah, wong tua kepradah, bener nggak ya? Seperti itu ya. Orang merangkah balik ke coro. Nah, sedikit satu pertanyaan buat Mas Afid nih. Bagaimana syarat atau cara pengajuan dispensasi itu, Mas Afid? Syarat buat teman-teman yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang mengajukan permohonannya itu orang tua. Jadi ketika yang perempuan belum cukup umur, maka yang mengajukan itu dari orang tua perempuan. Tapi kalau keduanya, laki-laki dan perempuan masih di bawah umur semuanya, orang tua keduanya berarti membuat permohonannya ke pengadilan agama. Empat orang. Oke, itu berarti dari pihak orang tua ya yang harus mengajukan. Ya. Semisal orang tua tersebut tidak bisa lagi merantau nih, nggak bisa pulang, terus kira-kira bisa nggak yang mengajukan dispensasi itu diberikan kuasa ke pengacara? Kalau untuk dispensasi nikah sendiri, seorang pengacara itu hanya dapat membantu. Ketika permohonan dispensasi nikah, orang tuanya wajib hadir di dalam persidangan. Baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Keduanya harus datang di saat persidangan. Namun ketika seseorang orang tuanya tidak diketahui, bisa jadi kakak menjadi perwakilan seorang ayah, atau neneknya atau kakeknya, jadi masih keluarga banget gitu loh, keluarga banget. Inti ya. Oke Mas Afid, itu kan kaitannya dengan tata cara atau cara untuk mengajukan dispensasi ya. Ini saya ada pertanyaan tapi sedikit melenceng. Semisal anak-anak misal nih Ovi dengan Andre melakukan hubungan intim, melakukan hubungan suami istri, tetapi si Ovi ini yang cewek ini dibohongin nih sama si Andre. Ovi sampai hamil, terus Andrenya kabur, gak mau bertanggung jawab. Itu gimana Mas? Apakah orang tua si Andre harus tetap mengajukan dispensasi untuk menikah? Soalnya di sini kan berarti tidak ada itikat baik untuk bertanggung jawab nih si Andrenya. Bagaimana? Berarti yang di bawah umur si Andre atau si Sofi? Si Ovinya. Si Ovi ya yang di bawah umur, yang Andre yang kabur. Berarti yang meminta laporan kita bukan dispensasi nikah ini. Ketika laki-laki menyampaikan, ini tipu muslihatnya laki-laki ini ya. Kita laki-laki di sini semuanya ya. Tapi tipu muslihatnya laki-laki itu ya menyampaikan, "Saya tanggung jawab, saya mau menikahi kamu." Giliran sudah enak-enak ya kan, udah olahraga tanpa beban ya kan. Ya udah bullshit lah ya. Tiba-tiba kabur. Akhirnya yang paling dapat ditempuh itu dengan jalur hukum pidana, yaitu laporan persetubuhan di bawah umur, persetubuhan anak di bawah umur. Namun ketika tidak ditemukan laki-lakinya, ya biasanya lahir tanpa seorang ayah. Boleh saya tanya nih, boleh. Ini nih, jadi persetubuhin. Tapi kalau misalnya Mas, saya mau nanya nih, kalau mereka ini berdua sama-sama suka itu, sama-sama menikmati, benar-benar menikmati nih, sama-sama suka itu gimana nih?
Kalaupun sama-sama suka dalam aturan pidana itu tetap melanggar hukum pidana karena walaupun sama-sama suka loh. Contohnya aku dengan Ovi ya, aku nih saya Avi kawin saja ya. Lama ini kawin sama si Ovi, kemudian saya sayang sama Ovi sayang sama saya, sama-sama meminta. Tapi perlu diingat bahwa Ovi itu sendiri di bawah umur, walaupun sama-sama suka, tetap bisa dimasukkan dalam laporan kepolisian. Dan endingnya cinta menuju ke jeruji besi. Bahaya guys, jangan guys. Oke, sedikit tambahan Mas Hafid, saya mau tanya. Untuk persyaratan nih, untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan itu apa saja? Yang pertama tadi saya sebutkan tentang surat permohonan ya. Kemudian permohonan kan tadi saya sudah sebutkan orang tuanya. Yang kedua itu tentang alat bukti meyakinkan hakim. Jadi alat bukti ada beberapa nih ya. Contohnya alat bukti dari KUA yaitu tentang surat penolakan dari KUA. Lulusan terakhir dari masing-masing calon pengantin maupun SD, SMP, SMA itu ya. Terus surat penghasilan per bulan dari perusahaan. Kalau tidak bekerja di perusahaan dibuat di kantor desa meminta surat keterangan penghasilan. Kemudian dari KUA sendiri itu ada 3 yaitu surat bimbingan perkawinan dan yang satunya lagi meminta surat tentang kesehatan yaitu laboratorium surat sehat. Oke, terima kasih untuk Mas Hafid dan Mas Chandra. Mas Hafid sebagai pengacara muda dan Mas Chandra sebagai tenaga ahli bidang kesehatan. Oke guys, untuk podcast hari ini. Bentar. Oh yes. Sabar. Ini kan tadi saya beberapa nyebutkan nih ya, ada ijazah, kemudian akte, kemudian dari KUA yaitu penolakan sama bimbingan keluarga, terus kesehatan, berarti udah 5 ya. 5, terus penghasilan 6, terus surat dari ya Allah kok saya agak lupa ini ya. Desa penghasilan, tapi semuanya baik laki-laki maupun perempuan semuanya disodorkan. Bukan hanya yang mengajukan permohonan nikah. Jadi yang laki-laki juga membuat persyaratan yaitu menyiapkan alat bukti berupa ijazah, KTP, kemudian surat domisili, kemudian keterangan semuanya dibuat. Oke, Mas Hafid, terima kasih atas penjelasannya. Mas Hafid sebagai pengacara muda dari Purbalingga, Gunung ya Mas? Gunung Empol. Dan terima kasih juga Mas Chandra dari tenaga ahli bidang kesehatan. Saya dari kantor hukum Lukman SHN Partner sekaligus pembawa acara atau host pada malam hari ini. Terima kasih. Bagi rekan-rekan ataupun warga masyarakat Kabupaten Purbalingga yang mau mengajukan dispensasi, bisa segera hubungi ke Mas Hafid atau kantor hukum Lukman SHN Partner untuk membantu pendampingan. Siapa tahu rekan-rekan di luaran sana masih bingung terkait penjelasan mengajukan dispensasi nikah di bawah umur ya Mas? Ya betul. Oke. Sementara gitu dulu ya guys untuk malam hari ini. Sekian dari saya Ridhofi Imanuroso Esa. Mas Hafid? Afi saja. Oh Mas Hafid. Dan Mas Chandra. Chandra saja. Oke. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.